Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang memberikan pemberian yang baik dan menganugerahkan yang sempurna. Kiranya pada hari ini Tuhan, kami semua umat-Mu sedang mencari wajah Tuhan. Kami sedang merendahkan diri, kami memohon pertolongan Tuhan. Kami ingin lebih dekat dan lebih akrab dengan Tuhan. Supaya melalui doa-doa ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Supaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan melalui doa-doa ini banyak orang yang boleh diselamatkan. Banyak orang yang boleh disembuhkan. Banyak orang yang boleh diberkati. Banyak orang yang boleh dipulihkan. Banyak orang yang boleh mendapatkan jawaban dalam doanya. Boleh banyak orang boleh mendapatkan sukacita dan kebahagiaan serta damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa Tuhan melindungi setiap kami dari yang jahat, dari persoalan bencana alam, kuasa daripada kuasa roh jahat yang ada di udara dan semuanya. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau melindungi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dari sini kita melihat sebuah kisah yang luar biasa sekali. Yaitu kepala rumah ibadat, boleh dikatakan kepala rumah ibadat itu kepala gereja juga, imam juga bisa, koordinator penginjil juga bisa. Dia punya anak dan anaknya itu hampir mati karena sakit. Dia meminta pertolongan kepada Yesus dan Yesus berjalan tanpa menunda-nunda. Yesus tidak pernah menolak, saudara. Ketika seseorang datang kepada Tuhan, Yesus tidak menolak. Kenapa Yesus tidak menolak? Karena Yesus itu datang ke bumi untuk mencari kita yang hilang. Yesus datang di bumi itu untuk mengundang kita semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu, beban berat, masalah perjodohan, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, karir, apa saja. Itu tidak ada batasnya. Dan Tuhan memberikan kepada kita satu tawaran. Oleh sebab itu ketika Yesus selama dia di bumi, diundang orang yang sakit dan hampir mati, dia tidak pernah menolak. Ada orang minta tolong seorang perwira datang, dia juga pergi, dia datang, saudara. Kenapa? Karena Yesus bukan cuma cari pengikut. Karena memang dia datang di bumi ini, tujuannya satu, mencari kita semua, untuk mengangkat segala beban persoalan kita, untuk memberikan jalan keluar dan kemenangan. Oleh sebab itu ketika dia berjalan, di tengah jalan orang-orang datang berkata kepada kepala rumah ibadat itu,
sudah nggak percaya lagi, sudah nggak usah datang lagi, nggak usah lagi menyusahkan guru. Kenapa? Karena anakmu sudah mati. Jangan menyusahkan guru. Dan saat itu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, percayalah, jangan takut. Ini yang persoalan hidup kita, saudara. Ketika orang lain melihat satu kenyataan, orang lain melihat sesuatu yang tidak mungkin, dia berkata, wah percuma, nggak mungkin, nggak bisa, apapun nggak mungkin. Memang benar, kita di dalam hukum alam, hukum dunia, apa yang sudah tidak mungkin bisa dirubah. Nasi yang sudah menjadi bubur tidak bisa dirubah. Orang yang mati tidak bisa dibangkitkan. Orang yang sakit butuh waktu untuk disembuhkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu bagi Tuhan bukan cara berpikir manusia. Manusia berkata butuh waktu. Bagi Tuhan tidak ada bicara waktu. Bagi Tuhan itu saudara, yang penting adalah jangan takut dan percaya saja. Jangan takut dan percaya saja. Akhirnya Tuhan datang, semua orang menangis. Dan Tuhan berkata, dia tidak mati tapi tidur. Semua tertawa saudara. Dalam hatinya Tuhan berkata, nggak apa-apa. Kalau kita ikut Tuhan, kerap kali kita dianggap sesuatu lelucon. Kenapa dianggap lelucon? Karena kita sering berbenturan dengan situasi-situasi yang tidak menentu, yang tidak mungkin. Namun iman itulah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya kepada Tuhan dan tidak takut, itulah yang membuat mungkin. Kerap kali iman bekerja hebat, firman bicara dan Tuhan menyertai kita. Sehingga kita berjalan yang dari tempat yang ketidakmungkinan menjadi mungkin. Sehingga orang tertawa. Kenapa tertawa? Karena orang dunia itu di dalam hukum alam termasuk kita. Namun Tuhan itu mengatasi semua hukum yang ada di dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin hidup kita sudah mati, mungkin harapan kita sudah mati, sebagaimana Yesus datang kepada anak itu yang sudah mati. Namun Tuhan berkata, talitakum, bangkit, maka anak itu sembuh dan bangkit dan hidup. Mungkin kita saudara bukan mati secara fisik, pengharapan kita. Mungkin kita mati di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita. Mungkin kita mati juga di dalam rumah tangga kita. Mungkin kita mati juga di dalam pelayanan kita. Mungkin dalam banyak hal, saudara, keinginan kita mati. Namun satu hal, Tuhan akan membangkitkan dan berkata, bukan talitakum, hai anak bangkit. Tetapi Tuhan ingin supaya kita bangkit kembali, saudara. Supaya kita jangan terus tidur di dalam kelemahan kita. Tapi kita harus bangkit dengan kekuatan Tuhan. Jangan tidur dengan kelemahan kita. Tapi kita mesti bangkit dengan kekuatan Tuhan. Ada sebuah kisah, yaitu seorang nenek yang aktif ke gereja. Dia bawa suaminya, aku nggak mau ke gereja. Dia sudah mati, sudah tidur rohaninya. Nenek itu tetap ke gereja. Setiap minggu dia ke gereja disertai dengan anjing kesayangannya. Dan setiap kali di ibadah, anjing itu bisa duduk di sampingnya. Dan itu ibadah jalan, saudara. Suatu hari nenek itu meninggal. Dia sudah berdoa untuk suami dibawa ke gereja, nggak mau. Nah, ketika sudah dikuburkan semua, minggu-minggu anjing itu jam tertentu pergi. Si kakek ini heran, suaminya daripada nenek ini. Kemana ini? Setiap kali jam ini minggu kok hilang. Terus pulang lagi. Suatu hari dia ikuti anjing ini. Dan ternyata anjing ini pergi ke gereja di jam yang pas. Dan duduk di tempat yang sama. Maka kakek itu terpukul. Anjing saja bisa setia. Anjing tahu berbakti. Mengapa aku tidak berbakti? Saat itu akhirnya dia datang di gereja. Dia duduk di tempat nenek itu. Disinilah yang mati rohani, mati ibadah, mati pengharapan, mati ekonomi, mati rumah tangga. Dibangkitkan dengan cara Allah. Apapun persoalannya, saudara, apapun masalah yang kita hadapin, bahwa jangan takut, percayalah. Maka Tuhan akan membangkitkan kita semuanya. Hari ini, jangan kita tidur dalam kelemahan kita. Tetapi jangan tidur juga dengan keputusasaan kita. Tapi kita bangkit dengan semangat dan iman. Dan kita dengan sukacita, pengharapan yang baru. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur atas firman, atas waktu ini, supaya kami boleh bangkit Tuhan dari kematian rohani kami, kematian nasib kami, kematian rezeki kami, kematian kesehatan kami, pengharapan kami, dan segala sesuatu. Kami akan bangkit karena Engkau berkata, bangkitlah. Dan terima kasih Tuhan, kami supaya hari ini tidak takut dan percaya. Biar hari ini kami Tuhan yang tidur rohani, yang tidur dalam kelemahan, yang Tuhan supaya kami bangkit dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang punya masalah persoalan tantangan, pergumulan yang berat dalam ekonomi rumah tangga, dalam kesehatan, dalam apapun juga. Mungkin di jodoh, karir, dan studi. Mungkin juga dalam pergaulan, harapan, dekapkan kedua tanganmu. Karena Tuhan berkata, jangan takut, percayalah. Apapun yang sudah mati, yang tidur, Tuhan akan bangkitkan kembali. Engkau yang sakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Kalau orang mati saja dianggap tidur, apalagi penyakitmu. Kalau orang mati saja dianggap Tuhan tidur, apalagi penyakitmu. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Dekapkan tanganmu di bagian sakit. Demi nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Hari ini sembuh dalam nama Yesus. Dan penuh dengan damai, sejahtera, hikmat, dan dipulihkan dalam nama Yesus. Supaya engkau mempunyai sukacita, mempunyai pengharapan, dan diberkati dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam karir dan studi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Nah, kita akan berjumpa lagi dalam program-program doa pagi dan malam selanjutnya. Kalau saudara mau meneruskan dengan konseling atau doa, silakan hubungi dengan nomor yang tertera itu. Sampai jumpa. God bless.